Justru kebangkitan inilah yang dijual oleh para penyesat untuk menjerat orang dengan tipu daya bahwa dengan percaya Yesus mati disalib bangkit pada hari ketiga, kalian punya dosa sudah ditebus. Itu yang dijual. Padahal penguasa langit dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu. Ya, dia memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa bagi seluruh dari surga dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu, Bang Juma. Ya, jadi sekali lagi makna kata Tuhan di situ kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Karena kata Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja bisa. Karena itu adalah sebuah gelar. Ya, itu sebuah gelar. Jadi dia disalibkan memang untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa maksudnya. Jadi dialah yang berkuasa atas hidup kita ini, yang di surga dan di bumi, maupun yang di dalam bumi. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi Bang Juma, penyaliban itu adalah tadi kan Bang Juma mengatakan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah upahnya apa? Maut kan? Tetapi orang yang terbunuh karena kebenaran, memperjuangkan berita kerajaan Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Ya, cukup Pak. Lanjut Kandaku, ditanggapi dulu Kanda. Silakan Kandaku. Ya, boleh tambahan sedikit. Boleh tambahan sedikit. Celsius. Sebentar Ibu. Boleh tambahan sebentar sedikit. Bu, nanti terputus Bu narasinya. Silakan Kanda ditanggapi dulu, nanti Ibu Karyana. Silakan Kanda. Ya, makasih. Sabar Bu. Jadi saudara, ketika tadi mengatakan bahwasanya dia untuk menjadi Tuhan, semakin aneh gitu. Semakin aneh kalau dia Tuhan kok menjadi Tuhan supaya dia berkuasa, yang tadinya tidak berkuasa supaya dia berkuasa. Itu aneh. Itu semua adalah perangkap-perangkap yang dijadikan kemudian untuk orang-orang digiring menuhankan kepada Tuhan yang dibuat Tuhan ini. Tuhan yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Makanya dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu betul. Apa maksudnya? Orang yang menuhankan yang bukan Tuhan, dia neraka. Makanya step by step pengajaran daripada orang-orang yang jahat ini pelan-pelan menggiring manusia. Pertama, mereka mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian adalah anak-anak Tuhan, jangan lagi mau diperhamba, kalian sudah bebas dari aturan-aturan, dari hukum-hukum, nggak boleh lagi ada yang mengatur kau tentang makanan, tentang minuman dan itu. Orang digiring pelan-pelan menuju kepada maut. Semua diajarkan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Satu, Yesus datang untuk nebus dosa kita. Semuanya diajarkan seperti itu. Padahal endingnya adalah kemarahan Tuhan. Tuhan marah atas tindakan mereka yang berupaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus diangkat, mereka dihukum. Dengan cara apa dihukum? Ya sudahlah, kau mau kali Yesus ini mati, nah sekarang ku gantikan dengan orang lain, sembahlah itu karena kau nggak mau menyembah aku. Aku utus Yesus agar kau percaya, malah kau bunuh. Sekarang udah, makanlah itu upahmu, sembahlah, kau jadikan dia menjadi Tuhanmu. Karena memang Tuhan selalu menjadikan iblis itu sebagai alat untuk menyesatkan orang ketika orang itu lebih memilih sesat. Orang ini mau supaya Yesusnya dibunuh. Artinya mereka ingin menghentikan misi penyelamatan. Mereka berupaya apapun itu mereka lakukan untuk membunuh Yesus. Endingnya yang mereka bunuh penggantinya. Jadi saudara, ketika upah dosa adalah maut, penyaliban terhadap Yesus itu maut. Salib itu maut.
Nanti orang yang sudah dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan, mereka akan memutar haluan. Ya, tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Justru kebangkitan inilah yang dijual oleh para penyesat untuk menjerat orang dengan tipu daya bahwa dengan percaya Yesus mati disalib bangkit pada hari ketiga, kalian punya dosa sudah ditebus. Itu yang dijual. Padahal dasarnya sangat jelas, ini hanyalah manusia yang menggantikan Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun terhadap mereka selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sama seperti Yunus, anak manusia keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Demikian juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Nah, itu untuk apa? Untuk tanda angkatan jahat. Kristen sekarang nerima nggak tanda itu? Nerima. Oke. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, itu sebenarnya menyambung yang dikatakan Bang Selisius tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Ya, di Wahyu 13 ayat 8. Ini Bang Juma, biar saya ganti dulu nanti jadi manusia ya. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi, ini statement loh, akan menyembahnya. Yaitu siapa? Setiap orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Yesus, Yesua Hamasiah. Nah, saya ganti dulu ini. Saya ganti dulu. Semua orang yang diam di atas bumi, 8 miliar orang manusia yang tinggal di atas bumi akan menyembahnya. Itu nggak sembarangan loh Bang Juma. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tertulis nggak namamu di buku? Di buku kehidupan, kitab kehidupan dari anak domba. Tertulis nggak nama kalian? Tertulis nggak nama Islam, nama Kristen? Ini tidak membedakan denom, tidak membedakan agama. Jadi ini sudah dinubuatkan Bang Juma. Sinkron semua di dalam Bible itu. Ini perjanjian baru. Kalau kita buka di perjanjian lama, ada di Zakaria ya. Nih. Kita buka di Zakaria Bang Juma sebentar. Zakaria, ini perjanjian lama, sinkron kan? Sekian ribu tahun kemudian sudah dinubuatkan. Di Zakaria 6. Zakaria 6. Tinggal ini ya, saya bacakan ini baru diganti dengan yang lain. Nih. Dialah yang akan mendirikan, tapi beda bahasa perjanjian lama ya dengan perjanjian baru, lebih jelas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Siapa itu? Yang disalibkan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya. Ada nggak di perjanjian baru sebelah kanan? Ada. Ini perjanjian lama ribuan tahun sebelum. Sudah dituliskan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka bapa dan anak. Oke? Itu perjanjian lama, perjanjian baru nyambung. Ada nggak perjanjian? Ada nggak di kitabmu seperti itu Bang Juma? Ya. Nyambung loh. Saya nambah Luar dulu biasa, Bu Kak. Karina ya. Ya. Sebelum Pak izinkan Pak, saya udah menunggu dari tadi Pak. Pak Salis, Silakan. diam dulu Pak. Kasih kita kasih Bang Katolik dulu. Silakan Bang Oke. Katolik. Oke, terima kasih banyak ya. Baik. Ya, sama-sama. Saya tadi mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Juma tadi ya. Nah, apakah salib menghentikan misi Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, sudah selesai. Kata tetelestai itu sama dengan selesai, sempurna atau tuntas. Artinya, salib bukan kegagalan. Kuatkan tapi suaramu Katolik, kuatkan dan pelankan. Penyelesaian misi, Kuatkan dan udah. pelankan. Penyelesaian misi, udah kencang. Apakah Allah mengendaki salib di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10? Ya, kalau kita lihat di dalam Yahweh Cafet Dako, itu Tuhan
berkehendak mengizinkan dia diremukkan. Artinya di dalam konteks ini berbicara dengan nubuat sebelum zaman Yesus datang menjelma sebagai manusia, bukan tulisan belakangan. Tadi ada statement yang mengatakan seperti itu. Soal terkutuk yang digantung dalam Ulangan 21 ayat 23 dalam teks bahasa Ibraninya, kilalat Elohim talui, terkutuk oleh Allah orang yang digantung. Ini benar, tetapi perhatikan penjelasan perjanjian baru di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, ya, ia menjadi kutuk bagi kita. Artinya Yesus bukan dikutuk karena dosanya, ya, jangan salah mengartikan. Dia menanggung kutuk manusia. Ini konsep penggantian. Makanya tadi diambil dari Matius 16 ayat 23, Yesus disebut Petrus iblis, ya kan? Nyala iblis. Kenapa? Karena Petrus menolak salib. Artinya menolak salib sama dengan cara berpikir manusia, bukan rencana Allah. Justru salib sudah direncanakan Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-23 menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Sementara Yesaya ayat 53 ayat yang ke-5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini dari perjanjian lama, bukan tambahan belakangan. Dan itu konsepnya menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi di zaman Yesus ketika dia menjelma sebagai manusia. Apakah Allah menyelamatkan Yesus dari penderitaan? Benar, Allah menyelamatkan Yesus bukan dari salib, tetapi melalui kebangkitan. Ya, di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-24, Allah membangkitkan dia. Ini kunci. Salib sama dengan jalan, kebangkitan sama dengan kemenangan. Jadi perlu diluruskan cara untuk membaca Alkitab. Jangan potong ayat tanpa konteksnya. Ya, tadi dilihat dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan harus dibaca bersama. Perjanjian lama plus perjanjian baru itu satu kesatuan, dan ada berbicara tentang nubuatan dan ada berbicara tentang mengenai penggenapan, dan juga tidak bisa dipisahkan. Dan lihat maksud keseluruhan, bukan satu ayat. Tema besar Alkitab penyelamat melalui pengorbanan, ya kan? Jadi salib bukan pekerjaan iblis yang menghentikan misi. Salib adalah sudah dibuatkan, dikehendaki, diizinkan Allah, diselesaikan oleh Yesus, dikonfirmasi lewat kebangkitan. Jika salib adalah kemenangan iblis, maka Yesus gagal. Tapi Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya salib adalah keberhasilan rencana Allah, bukan kegagalan. Ya, Bung, dari tadi Anda kelihatan intelektual bicara tapi kosong gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapak agar Yesus itu dibunuh, itu di mana kehendaknya yang saya tanya dari tadi loh itu. Anda cuma buka di Google, habis itu Anda baca biar terlihat intelektual, tapi bagi saya itu ampas. Tunjukkan kepada saya di sini. Kan saya sudah bantah Anda tadi kan. Yesaya 1 nomor 1, Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu nubuatan penglihatan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Israel dan Yehuda. 4 masa di situ yang diceritakan. Tidak ada masa Yesus. Jadi jangan lebay dengan mengutip lagi Yesaya 53 nomor 1, itu sudah gagal tadi. Sekarang begini, untuk saudara Katolik, untuk menjadi perhatian saudara, tolong Anda bantah saya dengan data saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bantah saya dengan data itu. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau berdusta, jangan kau hambur-hamburkan bohong, saksi palsu, orang benar nggak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Yesus yang mengutip data itu. Di mana Yesus mengutip itu? Lukas 24:44. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya data yang membantah itu, karena Taurat ini adalah penggambaran menurut Yesus untuk dirinya. Tunjukkan di Taurat di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, untuk membantah ucapannya sendiri di Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini kan orang-orang bersalah. Yesus orang benar.
Yesus orang benar dibunuh untuk memenangkan orang yang bersalah. Itu dalilnya dari Elohim mana? Jadi kalau Anda mengatakan jangan comot, Anda yang harus sadar itu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Elohim menginginkan menyelamatkan dunia dengan cara mengorbankan orang benar. Dalil. Jangan masuk ke Yesaya. Yesaya itu hanya untuk raja-raja yang ada yang sudah saya bacakan tadi kepada saudara. Amos, ya, kemudian Yotam, kemudian apa lagi? Hezekia, kemudian apa lagi yang satu? Ahaz. Anda nggak Yesus? Nggak ada. Jadi jangan Anda comot-comot kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Bantu saya untuk menemukan data di Torah tentang Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus sesuai dengan narasi yang Anda bangun bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa, demi mereka Tuhan rela membunuh orang benar. Dalilnya di mana? Kalau ada, coba kita ulas. Silakan. Ya, silakan Bang Katolik, di open mic-nya. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, yang pertama, statement yang saya garis bawahi adalah ini disampaikan tentang mengenai kitab Yesaya. Perhatikan konteks itu berbicara tentang nubuatan. Oke, nubuatan adalah menjelaskan tentang firman yang akan terjadi yang digenapi di masa yang akan datang. Oke, clear. Karena Yesus tertikam. Karena sebelum Yesus datang, itu semua dijelaskan di dalam. Oke. Izin Bang Katolik, saya tengahi dulu. Tolong dijawab permintaan atau pertanyaan Bang Zuma tadi, datangkan data bantahannya. Jadi jangan, ini bukan sidang skripsi Bang ya. Abang silahkan ditanggapi dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Data bantahannya, silahkan Abang. Oke. Oke, tes. Udah? Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk data dengan bantahnya untuk disampaikan. Jadi perlu kita memahami konteks dulu yang diambil dari Keluaran 23 ayat ke-7. Benar, Taurat melarang membunuh orang tidak bersalah. Itu hukum bagi manusia, bukan berarti Allah tidak bisa punya rencana penebusan. Ya, Taurat justru punya konsep korban pengganti. Ingat, dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, darah itu mengadakan pendamaian bagi nyawa. Artinya ada prinsip satu mati untuk menebus yang lain. Contoh jelas ya di Taurat ya, korban Paskah dalam Keluaran pasal 12. Anak domba mati itu umat diselamatkan. Ini bayangan orang benar tak bercela mati untuk orang lain. Yesus menggenapi pola Taurat dalam Lukas 24 ayat ke-44. Semua Taurat menunjuk kepada dia. Jadi bukan melanggar Taurat, tapi menggenapi sistem korban dalam Taurat. Jadi perhatikan, Taurat memang melarang membunuh orang benar, tapi Taurat juga mengajarkan korban pengganti seperti anak domba Paskah yang adalah lambang penebusan. Yesus tidak melanggar Taurat tapi menggenapinya. Jadi saudara jemaah, saya hanya perlu sampaikan, jangan sampai kita terjebak untuk menafsirkan Alkitab ketika kita membaca. Minta tuntunan. Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi, Bung. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Ingat, di dalam Imamat 18 nomor 21 dan juga nomor 25, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh manusia, jangan kau persembahkan kepada dewa Molok. Orang Yahudi diajarkan, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, lembu, sapi, domba. Mana manusianya? Orang benarnya mana? Justru saya yang berkata kepada saudara, kalau Anda bicara kitab, Anda harus memahami apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Tidak boleh membunuh orang yang benar. Malah dikatakan apa kepada kita, kepada dalil itu? Jelas kok. Di data nomor satunya, nomor duanya. Kalau Anda ingin berbicara konteks, Anda harus baca dari nomor 1 sampai seterusnya, satu perikop. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Anda sekarang ini menyebarkan kabar bohong. Anda semua nih. Orang diselamatkan karena Adam punya dosa, maka Yesus menyelamatkan. Bohong itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Sabar. Jangan kau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar.
Anda sekarang sudah menjadi saksi-saksi yang bohong nih sekarang nih. Menjadi saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut. Kebanyakan orang yang mengerjakan kejahatan dalam memberitakan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Tadinya dilarang membunuh, Anda belokkan. Tadinya darah hewan, Anda belokkan darah manusia. Segala macam Anda akan lakukan. Kenapa? Karena Anda menutupi kebohongan seakan-akan itu ada sebuah kebenaran. Dan Anda menutup kebenaran dengan memberikan sebuah kebohongan. Data nomor 7-nya dikatakan begini. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan malah terlibat. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8-nya coba dibaca dengan cermat. Upah jangan kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar perkaranya jangan kau bunuh, kamu putar. Orang benar boleh kau bunuh. Gimana ceritanya agama seperti itu? Itu bang, jadi kalau Anda membawa data-data itu, tolong. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Nah ini, orang benar ini tidak boleh kau bunuh. Nah sekarang, kalau Anda membantah dalil saya Bung, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda, Inggris, Portugis, orang Indonesia, dengan menjadikan anak yang dikasihinya sebagai tumbal untuk orang-orang berdosa tersebut. Silakan Anda tunjukkan dalil. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 16 Bang Juma. Percaya kepada Yesus, kan tadi sudah dibahas itu Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Iya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalip. Barang siapa yang percaya. Nah, kalau semua orang percaya, kalau semua orang percaya kepada Yesus, tidak akan ada yang mau menyalip dia. Siapa yang menyalip Yesus kalau semua orang percaya kepada Yesus? Tidak ada. Silakan. Izin Bang Salesius, si Katolik ini belum selesai tadi. Bang Zuma belum mendapatkan jawaban itu. Kayaknya Katolik. Jangan ngambang Pak, jangan ngambang Pak. Silakan Bang Katolik, dijawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Biar tuntas pembahasannya baru gantian. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Jadi kalau sehubungan dengan penggenapannya itu saya ingatkan kembali, kalau Bapak mencari data dengan letter lake, ya, saya akan membantah dengan apa yang Bapak sampaikan itu. Bapak gagal paham dengan salah menafsirkan. Ingat, Yohanes 3:16 itu tepat apa yang dikatakan Ibu Karyana. Saya setuju. Karena kenapa? Kita harus lihat dulu prosesnya. Bagaimana dengan penggenapan itu? Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik apa disampaikan Yohanes 3 ayat ke-16, ya. Ya, Houtos gar egapesen hoteoston kosmon, artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Makna penggenapannya kata kuncinya adalah edoken, itu memberikan atau menyerahkan. Artinya Allah memberikan Yesus termasuk sampai kepada kematiannya. Hubungan dengan salib dalam Yohanes 3 ayat 14, anak harus ditinggikan sama dengan disalibkan. Yohanes 3 ayat ke-16 berbicara langsung tentang salib sebagai bentuk kasih. Inti teologinya bukan Tuhan ingin membunuh orang benar, tetapi Tuhan mengasihi itu memberikan anaknya itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yohanes pasal 3 ayat ke-16 tidak menunjukkan Tuhan ingin membunuh, tetapi Tuhan mengasihi dan memberikan Yesus kematiannya adalah penggenapan kasih untuk keselamatan manusia. Jadi teman-teman, kepada kita semuanya di sini termasuk kaum muslimin yang saya selalu hadapi dan banyak sudah ditobatkan, kebanyakan itu salah konteks membaca dan juga salah mengerti. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi. Dengar lagi nih. Dengarkan pakai kuping. Jangan Anda action di hadapan kita di sini. Pakai kuping Anda ngomong ya. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian. Habis itu Anda lari ke Yohanes 3 nomor 16. Dibumbuhi sedikit bahasa Yunani biar agak keren sedikit gitu loh.
Sekarang di Yohanes 3:16 itu, agar orang percaya. Tanya Yesus, Yesus, apa bukti orang percaya kepadamu? Dijawab tuh sama Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Penyaliban itu pekerjaan Yesus nggak? Bukan pekerjaan Yesus. Nomor selanjutnya, nomor 21-nya, Yesus sendiri yang menjawab sendiri. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mengasihi dia yang telah mengutus aku. Berarti kuncinya, kudu wajib memegang perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk dia disalib? Salibkan aku, ada? Enggak ada. Justru ketika orang datang ingin menyalibnya, di Lukas 22 Anda baca, nomor 52-53. Apakah kamu pikir aku ini penyamun, penjahat? Sampai kau datang bawa pentungan dan pedang. Sedangkan tiap hari engkau bersama dengan aku di bait suci. Tapi kau tidak ngapa-ngapain. Kau sekarang kau sehebat kali. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu adalah waktunya kuasa kegelapan. Yesus sudah pergi tinggalkan dunia. Makanya Yohanes 13-nya, coba Anda baca nomor 31-nya. Yesus itu sudah tak ada, dia pergi meninggalkan bumi ini. Setelah ada rencana penyaliban, Yesus yang mengatakan, saatnya sudah tiba, aku harus pergi ke rumah Bapa. Di mana aku pergi, kau tidak akan datang ke sana. Lalu dia itu mengutus maksudnya apa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang diutus setelahnya. Yes. Masa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang jahat? Ingat Bu Karyana, ingat. Tuhan Elohim menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Itu dalil. Murid-murid kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa melakukan bahasa asing gitu maksudnya. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Boleh nambah. Boleh. Karena ada dua yang datang Ibu, roh jahat dan roh sudah kudus. diedukasi muridnya Bang Juma, sudah diedukasi. Roh Kudus apabila ia datang, dia memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Aku boleh nangkap. Murid-murid 10 hari berdoa kedatangan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Nah, sehingga bisa berbicara dengan takjub. Sekarang permasalahannya, kan ada dua yang datang. Setelah dia pergi, roh kebenaran dan roh jahat. Roh jahat ini datang mengatasnamakan Yesus. Roh Kudus juga datang mengatasnamakan Yesus. Permasalahannya sekarang, apakah mereka terlibat menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kalau iya, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Ketika Kristus palsu datang melakukan mujizat dan tanda-tanda kekuatan, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Bang Juma, ini Bang Juma, pertanyaan anak TK ini, kapan roh jahat mulai datang ke bumi ini? Ini pernyataan anak TK, kapan? Baca Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Kapan? Ya, sejak kapan? Tadi Bang Juma bilang dua datang, bukan dua datang. Sejak rencana penyaliban itu terjadi. Kuasa kegelapan, penguasa dunia datang. Oke. Pertanyaan anak TK loh. Iya, Bu Karina. Penguasa dunia itu siapa? Iya, Bang Juma. Makanya ketika dia keluar dari tanah, apa katanya? Keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ya, iblis. Gini, Bang Juma. Saya penekanannya Bang Juma di sini adalah penyesat ya. Jadi saya dari tadi itu sepertinya Bang Juma mau mengarahkan bahwa orang Kristen itu mengikuti penyesat kan begitu ya. Benar, valid, jangan ragu tentang itu. Ya, sekarang kita bahas tentang penyesat ya. Siapakah penyesat itu? Ya, siapakah penyesat itu?
Kita bahas tentang penyesat ya. Kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, kita baca Bang Zuma. 2 Yohanes Silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang Zuma ya. Saya baca ya. Dia yang pergi ke sebentar seluruh ya. dunia. Nah, Silakan. jadi ini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu satu ya, penyesat. Sekarang di sini kita lihat antikristus itu siapa? Ya, siapa di sini yang menjadi antikristus? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22 Bang Zuma. Kita baca ya. Dari 18-nya bagus Pak, dibaca. Iya. Siapakah pendusta itu? Oke, dari 18 boleh saya Iya. anu dulu ya. Bentar. Tampil pada ini Bang Zuma ya. Dari 18 ya Bang Iya. Zuma ya. Iya. Dari 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, contohnya Yudas ya itu. Terus saya langsung di ayat 22-nya aja Bang Zuma, biar nggak terlalu lama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itulah penyesat itu Bang Zuma. Jadi penyesat itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa yang orang menyalip tidak Yesus? percaya pada Yesus? Yang menyalip Siapa? Yesus? Yang menyalip Yesus? Dengar ini pendustanya kan. Ayat ini sangat jelas ya, bahwa penyesat itu adalah orang yang anti terhadap Yesus. Yang menyalip Yesus anti enggak? Dengar dulu. Dan yang menyalip Yesus adalah orang yang anti. Betul. Apa yang dihadiahkan antikristus kepada Anda? Itu yang digantung di belakang Anda tuh. Tapi Bang Zuma kan sudah paham. Bang Zuma sudah paham siapakah penyesat itu kan? Iya, makanya Tuhan melantik Yesus artinya, kepada penyesat sebagai siapa Tuhan. penyesat itu dan siapa antikristus itu kan sudah tahu kan? Iya. Penyesat Jadi itu orang yang menolak, menyalip ya. Yesus. Di ayat 22 orang yang menolak ini, Yesus. Bang Zuma, ya. Yang menyalip Siapakah- Yesus. Dengar dulu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, Itulah sekarang pendusta. Oke, sekarang kita sudah buktikan yang menyalip inilah pendusta itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, mohon izin teman-teman yang lain. Kristus itu apa, Bang? Kristus kan orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saya tanya kepada saudara, Anda di gereja menyembah orang atau bukan? Ke gereja menyembah Tuhan saya Bang Zuma. Antikristus. Berarti Anda tidak menerima Yesus sebagai orang.
Ini salah. Pemahaman Bang Zuma Loh, mesti loh. selalu terbalik. Saya ulang lagi. Antikristus, dengar, Anda yang membaca data 22. Siapakah Ya. antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Saya tanya, Kristus adalah? Orang yang diurapi itu. Nah, di gereja Anda Tapi menyembah orang atau menyangkal bukan? kan tuh. Orang Iya, menyangkal. bukan orang, Anda, saudara yang saya tanya. Di gereja apakah Dengar Anda menyembah dulu. orang? Dia, Yesus Ah. itu kan orang yang diurapi. Tetapi Yes. orang menyangkal. Saya tidak tanya orang. Tidak terima. Dengar, Saya dengar. tidak tanya orang. Saya Orang, tidak tanya orang. Saya tanya Anda. Orang, Saya tanya Anda. Dengar dulu. Orang itu yang tidak terima bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Iya, itulah yang menyalahkan. Artinya dia menyangkal itu. Itu namanya menyangkal memang. Karena itulah mereka oleh Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Antikristus Salah. menjadi. Jadi gini. Saya buktikan, makanya dijawab, Bang. Apakah Anda menyembah manusia? Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Loh, kok jangan ke situ Jadi, dulu? Apakah Anda menyembah manusia? konsepnya Tidak. begitu. Apakah Anda menyembah Kristus? Iya. Anda menolak Konsepnya gini dulu, Bang Juna. Anda antikristus. Sebelum itu antikristus itu adalah orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Itu Yes. Iya. Iya. Selesai itu. Anda menolak adalah orang yang diurapi. Loh, kami nggak Sekarang. menolak. Nah, berarti Anda menyembah orang. Loh, dengar dulu. Ya, katanya Bang Zuma tadi Kristus itu adalah orang yang diurapi. Sekarang pertanyaan saya, Yesus apakah itu- Anda menyembah dengar orang? dulu. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Diurapi. Oh, ya, dengar. Sekarang saya orang tanya, yang diurapi. Apa Tetapi banyak Ada orang tetapinya. yang tidak menerima bahwa Yesus saya adalah tidak orang yang peduli diurapi. itu. Sekarang saya tanya, Begitu. yang Anda sembah di Jadi, gereja orang atau kalau bukan? Anda mengatakan kami ini Nah, jangan menyangkal Anda itu sembunyi. Jangan Anda sembunyi dari kelemahan saudara. Inilah Mikana takut sama aku karena aku buktikan dia itu antikristus Bukan, waktu itu. bukan. Sekarang Karena Anda menyembah Bang- orang atau tidak? Izin Anda Pak menyembah orang Salesius. enggak? Tolong Pak Salesius dijawab pertanyaannya, Pak Salesius. Iya, kami kan menyembah Yesus dong. Nah, Anda menyembah Yesus orang kan? yang diurapi. Berarti Anda penyembah orang. Yesus, iya. Anda dengar. penyembah manusia. Menyembah Yesus yang diurapi. Oke, berarti Anda penyembah manusia. Loh, kami kan menyembah Yesus loh. Menyembah Berarti Yesus Anda yang menyembah diurapi. manusia. Iya, menyembah manusia kan? Loh, saya kan sudah jawab. Kami menyembah Yesus yang diurapi. Yang Berarti diurapi. sama dengan Anda menyembah manusia. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Bukan memangnya kenapa? Saya tanya, berarti Anda penyembah manusia kan? Ya manusia yang Ayatnya jelas tuh, Bang. surga. Manusia yang sumbernya Saya dari tanya. surga. Berarti Anda menyembah manusia kan, Bang? Kan di situ kan Bang Zuma mengatakan Kristus itu adalah orang yang diurapi, Iya. bukan Berarti Tuhan yang Anda- diurapi. Iya, berarti Anda menyembah Lah, iya orang dong. kan? Lah, itu sudah Enggak, jelas jawab tuh, aja. orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, ya kami kan menyembah Yesus cuma. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, menyembah orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Anda menyembah orang atau Anda menyembah Tuhan? Mana yang Menyembah betul? orang yang diurapi. Berarti bukan menyembah Tuhan. Di situ, aduh, kata Bang Zuma tadi Ah. Kristus itu adalah Ah. orang yang diurapi, bukan. Oke. Iya, bukan Tuhan yang diurapi, bukan. Berarti Kristus Anda itu- menyembah manusia kan? Iya, dengar dulu. Saya kejar kata Anda yang mengatakan Kau yang Kristus kejar saya adalah atau orang saya yang kejar diurapi. kau? Anda Loh, pandai ya nih kamu latih bilang, orang-orang ini. dengar dulu. Kamu Anda bilang Kristus menyembah orang atau menyembah Tuhan, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya saya Karim. kan sudah jawab, kami menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah manusia kan? Astagfirullahaladzim. Pak Salesius. Kan hanya ada dua. Anda menyembah orang atau menyembah Tuhan.
Silakan dijawab, Oke. Pak. Menyembah orang yang Diam dulu Bu Kadana. Silakan Pak Silesius. Saya jawab dulu. Bang. Silesius jawab dengan baik. Ya, sudah jelas loh ya. Sudah jelas Juma sendiri mengatakan bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi. Lalu Bang Juma bertanya apa? Dengar dulu. Lalu Bang Juma bertanya, apakah orang Kristen menyembah manusia? Maksud Bang Juma sendiri sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi. Maka karena itu saya Masuk akal simpulkan. pertanyaan itu. Loh, saya simpulkan Pertanyaan nggak berarti masuk akal Bang Juma. berarti Anda menyembah manusia kan? Loh, Anda sendiri yang mengatakan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Justru karena itu saya bertanya, Pak. Berarti Anda penyembah orang Nah kan? iya, lalu pertanyaan Anda, apakah Kristen menyembah orang? Nah, jawabannya Udah nggak bisa jawab Aneh. ya kan dah. Nah, silakan Bu ya Kadana, menyembah bantu. orang lah. Kalau Anda mengatakan coba menyembah orang atau menyembah Tuhan? Nah, silakan Bu Kadana. Silakan Bu. Silakan Bu Kadana. Tadi Anda mau Iya, jawab, silakan. kita jujur aja menyembah orang yang sumbernya dari Tuhan. Nah, sudah. Berarti Anda penyembah orang. Ya, sudah selesai. Iya. Sekarang di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah berdosa orang yang menyembah orang? Tidak, karena orang itu sumbernya dari surga dan sudah di surga sekarang. Anda mengatakan tidak. Tidak. Menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi itu tidak berdosa. Tidak. Tuhan mengatakan Kok jangan berdosa? ada ilah lain di hadapanku. Bahkan di dalam Bagaimana? Ulangan 13 dikatakan, bila mana ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain aku, bunuhlah dia. Boleh saya Kok jawab? nggak berdosa? Kok tidak berdosa? Berdosa. Makanya Yesus Aku itu hanya Tuhan menyembah bagi yang pendosa. menciptakan aku, yang menciptakan manusia. Loh, tadi katanya nyembah manusia, kok sekarang menyembah pencipta? Gimana ceritanya Pada ini? aku diberi kuasa, Bang Juma. Silakan, Dia Bang Jospen, manusia. silakan. Dia manusia. Meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri. Manusia. Anda menyembah manusia. Intinya di situ. Silakan, Pak Jospen, Anda menyembah silakan. manusia. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Menarik pertanyaannya ya. Oke, seperti tadi yang saya ucapkan ya untuk teman-teman ya. Katolik lumayan ilmumu, lumayan. Ya, enggak lumayan. Aku Masih padamu. belajar. Pak Juma lebih tinggi ilmunya. Saya hormat sama dia. Oke, baik. Terima kasih banyak dari Pak Juma ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah kita menyembah manusia? Ya, kita tidak menyembah manusia, tapi kami menyembah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Artinya kita kan udah tahu sekalian itu bahwa Yesus naturnya memiliki 100% Allah, 100% naturnya sebagai manusia. Seperti itu dengan demikian. Terima kasih. Oke, tolong tunjukkan kesaksian Yesus bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak benar. Oke, baik. Terima Tetapi kasih banyak. kesaksian 37-nya, kesaksianku itu bisa benar jikalau Bapa juga ikut bersaksi tentang aku. Tolong di mana kesaksian Bapa yang mengatakan bahwa Yesus ini juga adalah aku sendiri? Silakan. Boleh saya jawab Pak Katolik? Silakan. Enggak Pak Katolik dulu. Nah, oke. Di mana Yesus mengatakan bahwa menyembah dirinya, menghormati dirinya berarti menghormati Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini Yesus mengatakan, kalau kamu menghormati
kalau kamu menghormati Yesus, berarti menghormati Bapa. Kalau kamu tidak menghormati Yesus, berarti kamu tidak menghormati Bapa. Nah, Ini kenapa bukan, Yesus sorry, interupsi dulu bang. Bukan masalah menghormati. Anda menghormati Bang Suma sebagai seorang Muslim, sama halnya menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Bukan beda. itu. Ini menyembah Pak. Ini menyembah Yesus. Sama dengan menyembah Bapa, itu dalilnya di mana? Ingat, sekali lagi saudaraku yang Kristen sini ya. Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu dusta, tidak benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Nah, berarti kalau saudara mengatakan tentang sesuatu hal tentang Yesus, Bapak bersaksi enggak tentang ucapan Anda itu? Nah, katanya Yesus dua natur. Di mana Bapak bersaksi tentang Yesus dua natur ini? Silakan. Makanya ketika Yesus selesai dibaptis, apa yang terjadi? Ada ucapan Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 23 bahwa menghormati anak adalah menghormati Bapa, itu adalah bagian daripada perintah Bapa yang surga. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa menghormati anak sama dengan menghormati Bapa, dan itu artinya itu adalah firman Bapa juga. Itu adalah perkataan Bapa juga. Nah, sekarang mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dalam di ayat 26 dikatakan begini. Di ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus menggunakan kata-kata sebab sama seperti Bapa? Di ayat 23 dikatakan sama seperti Bapa. Memiliki hidup. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Sebentar. Aku juga bisa bilang gitu. Sama seperti Bapak memiliki hidup sendiri, demikian juga Bang Suma memiliki hidup sendiri. Ya sama. Yang kita tanya di sini, kesaksian Bapak kalau Yesus itu adalah Bapak. Kan Anda menunjukkan, inilah anakku yang kukasihkan. Anak. Ada nggak Bapak disebut anak? Ada nggak Bapak disebut anak? Begini, sebentar Pak Bang Suma. Makanya maksudnya begini, makanya Yesus mengatakan bahwa dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Tetapi Di mana Yesus mengatakan kodrat sama Bapak, Bang? ini Yohanes 5 ayat 26 tadi yang mengatakan bahwa sebab sama. Sebentar. Itu bukan kodrat itu. Itu kodrat itu derajat, Bang. Di mana Yesus mensejajarkan derajatnya dengan Bapa? Alamak. Ini artinya dia mensejajarkan dirinya dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 26. Sebentar, saya akan terangkan dulu alasannya. Dengar, Lucifer juga ini. Kenapa bintang Halal bin Zakar diturunkan ke alam kubur? Karena dia ingin menyamai Tuhan, sama seperti Anda sekarang. Anda ingin melantik Yesus setara dengan Tuhan, bahaya ini. Bahaya, teman-teman. Jadi maksudnya begini, Bang Suma. Sebab sama seperti Bapa punya hidup dalam diri sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Kita nggak bisa memiliki hidup dari diri kita sendiri, tetapi kita harus memerlukan Yesus. Kita bergantung kepada Yesus untuk mendapatkan hidup. Itu bedanya, Bang Zuma. Sedangkan Bapa dengan anak memiliki kodrat yang sama. Kenapa Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Bapa? Karena anak keluar dari Bapa, berasal dari Bapa. Itu jawaban saya. Bahaya ini. Berarti Anda mensejajarkan ciptaan dengan pencipta. Gitu, saudara. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu sejajar, di mana sejajarnya Yesus anak, Bapak, mana ada sejajar Bapak dengan anak?
Yang satunya Bapa, yang satunya anak. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Bagi orang Yahudi, jika mereka berbicara anak, itu hamba. Anak-anak Elohim artinya hamba-hamba Elohim. Makanya kisah para rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Karena anak itu hamba. Anda boleh baca Amsal 3, 11, 12. Anak itu hamba. Jadi bapa itu identik dengan ayah, hamba itu identik dengan anak. Jadi hubungan kedekatan antara hamba dengan Tuhan identik seperti ayah dengan anak. Masa disejajarkan Pietro? Mas. Nah, jadi, Mana pendeta kita yang tadi mau datang? Udah tidur dia kayaknya. Jadi Silakan. yang punya kuping hendaklah mendengar, yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya kan? Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Juma. Sangat teredukatif ya kalau kita untuk memperdebatkan ini ya. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya dan Pak Juma. Sehubungan dengan tentang mengenai menafsirkan Alkitab ya, perlu kita berhati-hati kalau untuk dengan pandangan Alkitab ya. Secara harfiah tanpa memahami konteks, baik konteks sejarah budaya maupun keseluruhan pesan Alkitab, sehingga makna yang sebenarnya bisa disalahartikan. Jadi membaca Alkitab secara literal tanpa konteks dapat menyebabkan penafsiran yang keliru. Ya, sehubungan dengan apa ya tentang dua natur ya. Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi. 100% Allah ilahi, 100% manusia insani, bukan campuran, bukan setengah-setengah, tapi dua natur utuh dalam satu pribadi. Ya, dalam dasar Alkitabnya ini bukan literally, tetapi sebagai dasar penafsiran dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, dan Kolose 2 ayat yang ke-9, seluruh kepenuhan kalian diam di dalam Dia. Yesus adalah manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Nah, bagaimana cara untuk memahami ini? Dalam satu pribadi, Yesus sebagai Allah, Dia maha kuasa dan kekal. Sebagai manusia, Dia lapar, haus, bisa mati. Nah, dua natur ini tidak bercampur, tidak berubah, dan tidak terbagi. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai manusia, Dia bisa mati menggantikan manusia. Sebagai Allah, kematiannya bernilai kekal. Jadi Yesus bukan setengah Allah dan setengah manusia, tetapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Kira-kira dengan demikian. Terima kasih. Iya, tadi di awal saya sudah mengatakan, Bung, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, Tuhan kalian. Tuhan bagi orang-orang jahat. Makanya Anda menyamakan dengan Tuhan yang asli, karena Anda ingin menjagokan Tuhan Anda. Tidak disalahkan itu. Kan tadi di awal tema ini kita bahas di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Anda sebagai penyembah Tuhan yang dibuat ini, sudah pasti Anda punya dalil untuk mengukuhkan, menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi. Al-Quran saya juga mengatakan itu memang. Jadi saya tidak salahkan Anda. Anda harus mengatakan, jangan Anda mentafsirkan, Anda harus memahami secara. Yes, tetapi ingat, Bung, sekuat apapun Anda bernarasi Yesus adalah Tuhan, saya dukung. Kenapa? Karena dalilnya memang Yesus ini harus menjadi Tuhan bagi sekelompok manusia tertentu. Memang ada orang yang disiapkan Tuhan baru dari Tuhannya Yahudi. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan pasti, dan semua orang harus berkata amin. Ya, itu Tuhan kalian. Kita maklum itu, kita setuju itu memang Tuhan untuk orang-orang tertentu. Tetapi apakah kemudian Yesus yang asli mengenal orang yang menuhankan Tuhan yang dilantik ini? Tidak. Anda boleh baca Matius 7. Aku tidak mengenal kalian. Kok bisa rupanya kau menuhankan aku? Lah, memang kami ada Yesus yang dilantik untuk kami jadi Tuhan kami. Bukan kau rupanya, bukan saya.
kamu salah sasaran. Namaku aja yang sama, tapi bukan saya. Makanya kan saya berpesan, sebelum saya terangkat ke langit, saya berpesan kepada muridku tapi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus mana yang kemudian dimaksud ini? Kristus yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Tuhan bagi antikristus. Yesus itu Tuhan untuk antikristus. Sedangkan yang bukan antikristus tidak akan mungkin menuhankan Yesus. Yang tidak antikristus tidak akan menuhankan Yesus. Kalau kita menuhankan Yesus berarti kita antikristus. Sebab Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dengan sendirinya berarti kita menolak kekristusannya. Kenapa? Karena Kristus adalah manusia yang diurapi. Ketika kita menuhankan dia, berarti kita tidak mengakui dia kalau dia itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tetapi kita menganggapnya Tuhan. Makanya ada embel-embel, dia itu Tuhan karena dia berasal dari Tuhan, dia keluar dari Tuhan, dia turun dari Tuhan. Itu alasan-alasan itu harus dibangun. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kekuatan ketuhanan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk sebagai Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Begitu, Bung. Silakan. Boleh. Dinda Ardiansa monitor. Boleh saya? Silakan, Bang, silakan. Begini, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan begini ya. Mengapa Petrus menggunakan kata-kata ini? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mengapa Petrus menggunakan kalimat ini? Karena mereka berlatar belakang Yahudi mengingat ada suatu janji Tuhan, ada nubuatan Tuhan. Ya, di ayat 30. Di ayat 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 30 ini merupakan keterangan Petrus yang dikutip dari apa? Dari Mazmur 132 ayat 11 ya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Kemudian dalam 2 Samuel ya 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Yang akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengokohkan takhta kerajaannya itu selama-lamanya. Ayat 2 Samuel 11 sampai 13 ini memiliki makna dua. Yang pertama untuk Salomo dan yang kedua suatu nubuatan jangka panjang ke depan bahwa takhta Daud akan diberikan akan kekal selama-lamanya ya. Nah, itu makanya dikutip dari Petrus di dalam 2 Kisah Rasul 2 ayat 30 ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, kemudian dia lanjutkan itu ya, dia lanjutkan ke ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Tuhan dan Kristus. Nah, dia kutip ini dengan alasan di ayat 34. Di ayat 34 ya, di ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi mengapa Petrus mengutip di ayat 34 ini? Karena dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Karena ada janji Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1 yang mengatakan demikian. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Inilah yang digenapi di dalam Kristus ketika Yesus sudah bangkit dari kubur. Inilah nubuatan itu bahwa anak Daud akan menjadi raja, tapi bukan raja di dunia ini, bukan membuat imperium Israel, tetapi di sebelah kanannya Bapa.
Inilah penggenapan, inilah kehendak Bapa itu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Sekarang, kenapa bangsa Israel tidak percaya bahwa Mazmur 110 ayat 1 ini diberikan kepada Yesus? Karena mereka tertipu oleh para rabi yang menafsirkan Mazmur 110 ayat 1 ini kepada Abraham. Padahal bayangkan, secara logika, adakah seorang Tuhan, seorang ilahi, berani mengatakan kepada manusia, mengatakan Tuhan? Beranikah Prabowo mengatakan Tuanku kepada kepala desa? Otomatis tidak. Tetapi Prabowo pasti berani mengatakan Tuhan kepada siapa? Adiknya Hashim, atau kepada Donald Trump, atau kepada Perdana Menteri Singapura. Sama-sama mereka seleting. Tetapi para rabi membuat tafsir ini menjadi alasan untuk menolak Yesus. Itulah makanya Petrus menggunakan Mazmur Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Agar mereka ingat bahwa Mazmur 110 ayat 1 itu ditujukan kepada Yesus. Jadi bukan Tuhan yang baru ya, bukan Tuhan yang baru yang dikatakan oknum yang sama. Sebentar, saya bicara ya. Oknum yang sama Bang Juma. Iya, kita tahu, silakan. Bukan Tuhan yang baru. Nah, silakan. Sekarang ayat Mazmur 110 ayat 1 ini dikutip Yesus pula di Matius 22 ayat 44. Mengapa Yesus mengutip ini? Inilah yang diingat Petrus dalam Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi orang Israel, makanya Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa Yesus anak Daud itu telah menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi Kristus. Di samping Bapa di surga. Bukan di Yerusalem dunia baru, di Yerusalem yang ada sekarang ini, di dunia ini. Ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Inilah khotbah Yesus yang diingat oleh Petrus. Itulah makanya dia khotbahkan itu dalam Kisah 2 dari ayat 1 sampai 36. Terima kasih. Oke, sudah terbantahkan ya Bang Juma ya. Dengarkan saya, Bu. Pelan-pelan. Ratusan kali Bang Juma bilang itu. Saya agak kupingku sakit dengarnya. Iya. Dengarkan saya. Tuhan yang baru. Kalau Ibu dengarkan dulu. Ketika saudara kita ini mengutip Mazmur 110, Mazmur 132, saya tepuk tangan dulu. Dengarkan saya. Ketika firman Tuhan datang kepada Daud di Mazmur 110, apa kata Tuhan? Duduklah. Ini Daud berbicara tentang Yesus tuannya. Duduklah di sebelah kananku, wahai Yesus, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuhmu, Yesus? Orang yang membencimu. Kau duduk di samping kananku, kau tengok dia ke bumi. Sekarang dia menuhankan engkau. Ayo Yesus, mari kita tertawa sama-sama. Aku telah memakai namamu untuk menjadikan penggantimu sebagai sembahan. Dia tunduk sekarang menjadi hambamu. Orang-orang yang membencimu, Sus, sekarang jadi hamba-hambamu. Takluk dia bersamamu. Tadinya dia membencimu, tadinya tidak suka samamu. Kau tahu sekarang dia jadi hambamu. Loh, kok saya yang dituhankan Tuhan? Gak apa-apa, memang dia untuk ke neraka. Lalu kemudian saudara mengutip Mazmur 132.
Penjelasan saya di awal bahwa itu adalah penjelasan yang betul. Coba Anda baca, Anda mengutip kan, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, bla 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 bla. Setelah Yesus duduk di atas tahta, musuh-musuhnya, baca ayat terakhirnya nomor 18-nya apa yang dikatakan? Jelas di situ dia mengatakan begini, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh aib, penuh malu. Kenapa penuh malu? Karena musuh-musuhnya sekarang berbalik menjadi hamba bagi Kristus. Yang tadinya dimusuhinya, yang tadinya dibencinya, aku jadikan menjadi Tuhan baru untuk mereka. Kau tadi membenci anakku, kau musuhi anakku, sekarang aku balik, kau menjadi budaknya, kau menjadi hambanya. Ini fakta, ini real, jadi jangan main-main. Ini bukan apa-apa, saya katakan kepada saudara. Ketika Tuhan mengutuk orang-orang yang membenci Yesus dengan menjadikan orang yang disalib ini sebagai Tuhan bagi mereka, itu adalah penggenapan Tuhan bahwa musuh Yesus akan menjadi hamba-hamba yang akan dipermalukan sepanjang zaman sampai kiamat. Kalian bangga? Hamba itu bukan budak. Kita manusia mengatakan hamba. Bukan. Kalian itu sudah menjadi hamba Yesus. Bukan budak. Kalian itu menjadi hamba Yesus sekarang. Kalian capek-capek menyembah yang namanya Yesus. Sama dulu. Sementara yang harus disembah bukan Yesus, yang harus disembah adalah Elohim. Tetapi karena dihukum orang-orang jahat ini, maka musuh-musuhnya kembali diputar balik oleh Tuhan. Mereka sekarang menjadi hamba dari Yesus yang tadinya mereka benci. Itu fakta, itu real. Ayo, apa yang Anda ingin katakan? Setelah Anda menemukan bahwa Yesus yang dibenci menjadikan dia dianggap Tuhan sama musuh-musuhnya, itu kutukan atau bukan? Kutukan. Berarti kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus adalah musuh Yesus yang sekarang menjadi hamba-hamba Yesus. Spread. Itulah akibatnya. Nggak nyambung. Itulah akibatnya. Kok nggak nyambung? Sekarang saya tanya kepada ibu, musuh Yesus siapa? Iblis Saya akan dan pengikutnya. Saya akan terangkan. Yang menyalib Yesus nggak? Bukan. Yang menyalib Yesus musuh Yesus bukan? Bukan itu musuh Bukan. Yesus. Sebentar. Lalu siapa Bukan, musuh saya Yesus? Siapa musuh Yesus? jawab. Saya jawab Pak Bang Zuma. Dalam 1 Korintus 15. Korintus di bawah-bawah. Sebentar. Yang memusuhi Yesus Iya. adalah yang tidak percaya kalau Yesus itu Mesias, yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Nabi yang datang untuk kaumnya Bani Israel. Itu musuh Yesus yang berupaya ingin mencelakai Yesus. Tapi Tuhan memutar balik keadaan. Justru musuh Yesus yang menghambakan diri kepada Yesus. Bentar. Silakan. Ya. Dalam Mazmur 110. Ya. Sebentar. Saya ya. Ya, secara Bapak nanti ke saya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Dalam Mazmur 110 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, Hashem ya, Yahweh, kepada adalah Adoni. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Nah, siapakah musuh-musuhnya Yesus? Musuh-musuh Yesus bukan orang Romawi, bukan orang Yahudi. Tetapi dalam 1 Korintus 15 dikatakan begini, ya, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir yang musuhnya dunia ini adalah maut, dosa. Itu. Nah, makanya dalam Efesus dikatakan begini, Efesus 6 ayat 2. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi yang menyalibkan dia. Justru Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan orang Romawi yang menyalibkan Yesus itu dan orang Yahudi itu dari dosa dan dari maut. Ya betul. Janganlah buat ketawa-ketawa Bang Juma. Karena betul menambah yang Lucu. dikatakan Pak Jospan Lucu itu. gitu. Lucu Sudah, bukan kan lucu musuh ya? musuh Satu lagi, Yesus satu lagi. bukan Ampunilah Yahudi mereka katanya. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Satu lagi. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Yudas itu ucapan Yudas. Sebentar. Ya, sebentar, satu lagi Bang Zuma. Sebentar, Yesus satu lagi. berkata di kayu salib. Sebentar dulu. Itu Yudas yang Kalian, sebentar, berkata. sebentar. Mereka nggak tahu kalau aku Yudas, itu maksudnya. Satu lagi. Itulah mengapa Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah topik kita hari ini. Upah dosa adalah maut. Saya yang buat membayar judulnya upah itu. dosa, sebentar dulu Bu. Aduh. Untuk membayar upah dosa adalah maut. Itulah makanya Yesus mati. Itu kenanya ke topik kita. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu bukan musuhnya orang-orang yang menyalibkan? Ini konsep apa lagi ini? Kalau Anda mengatakan Efesus 2 Efesus 2 dengan mengatakan bahwa Yesus itu musuhnya adalah roh-roh jahat yang ada di udara, justru yang turun kepada Paulus inilah yang berupa cahaya dan suara yang mempengaruhi Paulus sehingga mendirikan sekte Kristen. Itulah musuhnya.